Bayangkan bumi 250 juta tahun lalu, di mana raksasa seperti T-Rex dan Brachiosaurus menguasai daratan. Sebuah dunia yang begitu berbeda, namun menjadi fondasi bagi kehidupan yang kita kenal saat ini. Dalam perjalanan kita hari ini, kita akan menjelajahi 3 periode menakjubkan dari zaman Mesozoikum. Mengenal makhluk-makhluk ikonik yang pernah hidup dan menyaksikan bencana dahsyat yang mengakhiri era ini. Mesozoikum, atau yang dikenal sebagai zaman kehidupan pertengahan, adalah era yang membentang dari 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Terletak di antara zaman Permian dan Kenozoikum. Era ini menjadi saksi bisu dari evolusi kehidupan yang luar biasa. Ciri utama Mesozoikum adalah iklim yang cenderung hangat, pecahnya benua raksasa Pangea, dan tentu saja dominasi reptil di berbagai ekosistem. Mari kita mulai perjalanan kita dengan periode pertama, Trias. Setelah kepunahan massal Permian yang hampir memusnahkan 95% kehidupan di bumi, periode Trias menjadi masa pemulihan yang krusial. Disinilah kita menyaksikan kemunculan dinosaurus pertama, seperti Coelophysis, reptil berukuran kecil, namun gesit yang menjadi cikal bakal dinosaurus yang lebih besar. Tidak hanya di darat, lautan Trias juga menyimpan keajaiban tersendiri. Ichthyosaurus, reptil laut yang mirip ikan lumba-lumba modern, mulai menguasai perairan. Sementara itu, di sudut-sudut tersembunyi, nenek moyang mamalia kita mulai mengambil bentuk, meskipun masih dalam ukuran yang sangat kecil. Namun, seperti halnya awal yang indah, Trias juga berakhir dengan kepunahan. Sekitar 201 juta tahun lalu, bencana yang kita kenal sebagai kepunahan Trias Jurassik melanda bumi, membuka jalan bagi era baru yang lebih menakjubkan. Memasuki periode Jurassik, kita menyaksikan puncak kejayaan dinosaurus. Bayangkan padang rumput luas, di mana Stegosaurus yang berduri merumput dengan tenang, sementara di kejauhan, Allosaurus mengintai mangsanya. Ini adalah masa di mana dinosaurus mencapai keragaman dan ukuran yang menakjubkan. Sementara itu, Pangea terus terpecah, membentuk laut Tethys yang luas. Lautan ini menjadi rumah bagi berbagai makhluk menakjubkan, seperti Plesiosaurus dengan leher panjangnya yang elegan, dan Ammonit dengan cangkang spiralnya yang indah. Di daratan, hutan-hutan didominasi oleh pohon konifer dan tumbuhan gimnosperma lainnya, menciptakan lanskap yang sangat berbeda dari yang kita kenal saat ini. Periode terakhir dan mungkin paling terkenal adalah Kapur. Inilah masa di mana dinosaurus mencapai puncak kebesarannya. T-Rex, dengan gigi-gigi tajamnya yang menakutkan, menjadi predator puncak. Triceratops dengan tanduk dan perisai kepalanya yang khas, serta Velociraptor yang cerdik dan gesit, semua hidup pada masa ini. Namun, Kapur bukan hanya tentang dinosaurus. Periode ini juga menyaksikan revolusi dalam dunia tumbuhan dengan munculnya bunga pertama. Bayangkan padang rumput yang mulai dihiasi oleh warna-warni bunga, menarik serangga-serangga yang juga mulai berevolusi menjadi bentuk yang kita kenal saat ini. Sayangnya, seperti semua hal baik yang pasti berakhir, zaman Mesozoikum pun demikian. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi di wilayah yang kini kita kenal sebagai Semenanjung Yucatan, Meksiko. Dampaknya luar biasa. Debu dan puing-puing yang dilemparkan ke atmosfer menghalangi sinar matahari, menyebabkan perubahan iklim global yang drastis. Dalam waktu singkat, sebagian besar dinosaurus dan banyak bentuk kehidupan lainnya punah. Namun, di balik kehancuran ini, tersimpan beberapa fakta menarik yang mungkin mengejutkan Anda. Tahukah Anda bahwa burung yang kita lihat terbang di langit saat ini sebenarnya adalah keturunan langsung dari dinosaurus Theropoda? Ya, mereka adalah dinosaurus yang berhasil bertahan dan berevolusi. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa buaya modern yang kita kenal saat ini sudah ada sejak zaman Jurassik. Mereka telah bertahan melalui berbagai perubahan iklim dan kepunahan massal, membuktikan betapa tangguhnya mereka sebagai spesies. Yang tak kalah menarik adalah bagaimana kita bisa mengetahui semua ini. Bukti fosil yang ditemukan di berbagai benua telah membantu para ilmuwan merekonstruksi kehidupan di zaman Mesozoik. Dari tulang-tulang yang membatu hingga jejak kaki yang terawetkan, setiap penemuan membuka jendela baru ke masa lalu yang menakjubkan ini. Mesozoikum adalah era yang penuh keajaiban. Ia memberi kita gambaran tentang betapa dinamisnya kehidupan di bumi, bagaimana spesies dapat berkembang menjadi bentuk-bentuk yang luar biasa, dan bagaimana mereka dapat menguasai planet ini selama jutaan tahun. Namun, pada saat yang sama, akhir dari era ini juga mengingatkan kita betapa rapuhnya kehidupan. Bumi telah menyaksikan banyak perubahan sepanjang sejarahnya. Dari lautan primordial hingga daratan yang dipenuhi dinosaurus,
dan akhirnya dunia seperti yang kita kenal saat ini. Setiap era membawa keajaibannya sendiri, dan Mesozoikum tentu memiliki tempat khusus dalam narasi panjang evolusi kehidupan di planet kita. Saat kita mengakhiri perjalanan kita melalui zaman Mesozoikum ini, mari kita renungkan sejenak betapa berharganya pengetahuan ini. Memahami masa lalu bukan hanya tentang mengagumi makhluk-makhluk menakjubkan yang pernah hidup, tetapi juga tentang memetik pelajaran untuk masa depan. Bagaimana kita, sebagai spesies yang saat ini mendominasi bumi, dapat menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelangsungan hidup bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi seluruh ekosistem. Zaman Mesozoikum mungkin telah berakhir jutaan tahun yang lalu, tetapi warisannya masih hidup di sekitar kita. Dari burung-burung yang berkicau di pagi hari, hingga reptil yang berjemur di bawah sinar matahari, kita dikelilingi oleh pengingat hidup dari era yang luar biasa ini. Bencana tersembunyi, dan teori-teori mengejutkan tentang bagaimana dinosaurus benar-benar punah. Pertama, mari kita bicara tentang makhluk-makhluk aneh yang sering terlupakan. Kita semua tahu T-Rex, tapi pernahkah kamu mendengar tentang seri Zinosaurus? Bayangkan dinosaurus dengan cakar raksasa seperti Edward Scissorhands atau Deinoceros, yang terlihat seperti burung unta raksasa dengan tangan monster. Di lautan, Kronosaurus menunggu dengan gigi sebesar pisang, sementara Helicaprion, sejenis hiu purba, memiliki gigi berbentuk gergaji spiral yang mengerikan. Dan jangan lupakan serangga raksasa seperti Meganeura, capung sebesar elang, yang bisa terbang berkat kadar oksigen yang sangat tinggi saat itu. Tapi bukan hanya makhluk hidup yang menarik di era ini. Bencana besar juga memainkan peran penting dalam membentuk Mesozoik. Sebelum asteroid terkenal itu jatuh, bumi sudah mengalami letusan gunung berapi dahsyat yang dikenal sebagai Deccan Traps di India. Aktivitas vulkanik ekstrem ini berlangsung selama ribuan tahun, melemahkan ekosistem dan populasi dinosaurus bahkan sebelum asteroid menghantam. Perubahan iklim drastis juga terjadi, membuat lautan menjadi asam dan menghancurkan rantai makanan. Bukti fosil menunjukkan penurunan populasi dinosaurus jauh sebelum kepunahan akhir mereka. Ini membawa kita ke pertanyaan menarik. Apakah asteroid benar-benar satu-satunya penyebab kepunahan dinosaurus? Beberapa ilmuwan percaya bahwa kombinasi aktivitas vulkanik dan tumbukan asteroidlah yang menjadi penyebab utama. Ada juga teori tentang kemungkinan wabah penyakit massal yang mempercepat kepunahan. Bahkan ada teori minoritas yang menyebutkan ledakan supernova sebagai penyebabnya. Meskipun masih diperdebatkan, semua teori ini menunjukkan betapa kompleksnya peristiwa kepunahan massal tersebut. Tapi jangan khawatir, tidak semua yang hidup di Mesozoikum punah. Beberapa makhluk berhasil bertahan dan mewariskan gen mereka hingga hari ini. Burung modern misalnya adalah keturunan langsung dinosaurus Theropoda. Yah, ayam di halaman rumahmu adalah sepupu jauh T-Rex. Kadal dan buaya juga bisa dianggap sebagai fosil hidup, karena mereka sudah ada sejak zaman Jurassic dengan sedikit perubahan. Bahkan beberapa tumbuhan dari zaman kapur masih hidup hingga sekarang, seperti pohon ginkgo biloba yang sering kita lihat di taman-taman kota. Mesozoikum bukan hanya tentang dinosaurus, tapi juga tentang ketahanan hidup.